Tuhan. Dan ibu ini mengatakan kegagalan. Berarti ada yang namanya Kristen gagal. Sekalipun dia percaya Yesus, sekalipun dia percaya Tritunggal, kalau ibu ini Tritunggal, berarti secara tidak langsung dia membantah Roma sendiri. Belum lagi dia akan membantah Yesus nanti. Kita lanjutin lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Mantiki dan Apologet ya guys ya. Kita akan melihat bagaimana kemudian apa yang harus kita kritisi daripada ibu ini. Dimana ini bukan video yang harus kita hina teman-teman, karena ini keimanan daripada mereka-mereka. Namun buat Kristen-Kristen awam, kita harus ketahui bahwa mereka selalu disuguhkan dengan ayat-ayat, dan ada beberapa ayat yang mungkin tidak disuguhkan, yang disuguhkan dengan ayat-ayat yang sifatnya iman. Tapi bagaimana mungkin Bible itu hanya diajarkan sebagian ayat tapi tidak keseluruhan ayat. Nah, di sini dalam video ini akan membahaskan bagaimana kemudian penantian daripada kekristenan terhadap Sang Mesias yang janjinya akan datang kedua kalinya dengan tujuan penyelamatan umat manusia. Oke? Jadi akan adanya penantian daripada kekristenan, saudara kita di kekristenan, yaitu menanti Sang Juru Selamat yang pertama telah pernah ada, lalu kedatangan yang kedua. Nah, sekarang kita berada di masa penantian ya teman-teman ya. Yang kita takutnya, apa yang dinanti-nanti itu, ya yang kita takut nih. Yang kita takutnya, apa yang dinanti-nanti itu justru tidak muncul bisa jadi. Ataupun yang dinanti-nanti itu justru muncul, akan tetapi tidak mengakui keimanan yang pernah kita imankan. Nah, karena berlandaskan daripada Yesus pernah mengatakan dalam Bible, kayaknya semua orten harus tahu deh, semua orang Kristen harus tahu deh. Bukankah di dalam kitab kalian sendiri yang mengatakan, apa yang dikatakan di dalam kitab kalian, bahwa apa yang dikatakan? Dikatakan di dalam kitab kalian sendiri bahwa waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Artinya yang akan menjual nama Yesus dengan berdalih-dalih Kristus, yang kemudian mengajarkan ajaran-ajaran penyesatan. Buktinya Yesus mengatakan waspadalah. Berarti kesimpulannya, penantian terhadap akhir zaman ini benar seperti yang Kristen katakan, mereka menanti Sang Penyelamat itu. Bisa jadi. Lalu bagaimana kalau tidak bisa jadi? Maksudnya gimana Bang Daman? Bukankah mereka itu harus memikirkan dari kata-kata Yesus yang mengatakan waspadalah? Ingat, kalau berupa nasihat bukan wanti-wanti, Yesus hanya mengatakan, kutitipkan ajaran ini kepada kalian dan jagalah ajaran ini. Aku pamit, dosa kalian udah ketebus, bye-bye. Ya kan gitu ya, kan gitu ya, bye-bye gitu, selesai. Tapi tidak. Sebelum perginya Yesus, Yesus mengatakan waspadalah. Ingat, narasi waspada tidak akan muncul kalau tidak ada kejadian yang harus diwanti-wanti. Berarti Yesus mewanti-wanti terhadap penyesat yang nanti akan membawa namanya, yang mengajarkan ajaran yang pastinya sesat. Lalu kita melihat daripada fakta kekristenan teman-teman, sesuai 1 Korintus 12:3 ya, dikatakan apa? Ingat saya ya, bahwa tidak punya roh Allah, bahwa dikatakan apa? Standarisasi terhadap kebenaran Yesus ataupun punyanya Roh Kudus, yaitu mengaku Yesus Tuhan. Katanya gini, tidak dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Pertanyaan kita, di dalam Bible tidak punya yang namanya standarisasi kebenaran. Maksudnya gimana Bang Daman? Yesus bilang, inilah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang yang pegang terhadap dalil itu denomisasi daripada kekristenan, Tritunggal. Secara klaim mengatakan dirinya benar, padahal di Kristen lain ada yang berpaham oneness, yang mereka secara klaim juga mengatakan diri mereka benar. Berarti menunjukkan standarisasi kebenaran itu klaim semata. Bisa jadi Tritunggal benar, bisa jadi oneness benar, bisa jadi segala firman Yesus itu benar. Salah satunya penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Kita di dalam momen edukasi ini hanya memberitahukan, wahai kalian-kalian semua, jangan sampai kalian tertipu oleh penyesat yang diwanti-wanti oleh Yesus.
Oke? Nah, kita boleh melihat dulu daripada kesaksian dan penantian ibu ini, daripada dalil-dalil yang disampaikan, kemudian kita akan mengkritisi menggunakan Matius 7:22. Kira-kira bagaimana maksudnya? Oke? Lanjutkan. Tapi yang harus kita ini aminkan dulu bahwa penjelasan gereja, baik yang menonton ini Kristen, baik yang menonton ini Islam, kita harus setujui dulu bahwa juru selamat versi Kristen yang utama dan menjamin keselamatan manusia sesuai apa yang diberitahukan oleh rasulnya orang Kristen, yaitu Paulus, berbunyi dalam kitab Roma. Apa yang dikatakan dalam kitab Roma? Oke, mari kita menyatukan persepsi dulu bahwa di dalam kitab Roma 9 dikatakan apa? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Berarti tidak ada Kristen yang tidak selamat. Versi siapa? Penulis kitab Roma. Siapa? Paulus. Lalu kemudian, bagaimana kemudian ibu ini menantikan sesuatu yang ibu ini belum jelas kebenaran daripada sesuatu tersebut? Karena pertama ada wanti-wanti Yesus terhadap penyesat, dan kedua karena ada Matius 7:22. Apa berbunyi Matius 7:22? Nantikan, kita jawab di dalam videonya. Let's go, kita mulai. Mari kita live reaction. Let's go. Apalagi kalau kita di dalam penantian tiba-tiba menerima sebuah penawaran yang lebih menarik. Banyak sekali orang yang gagal untuk setia di dalam menunggu. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hari lagi banyak sekali orang yang gagal dalam penantian. Gimana narasi gagal itu bisa muncul? Sedangkan kitab Roma mengatakan tadi tidak ada yang namanya kegagalan. Kita pasti selamat daripada murka Tuhan. Dan ibu ini mengatakan kegagalan. Berarti ada yang namanya Kristen gagal. Sekalipun dia percaya Yesus, sekalipun dia percaya Tritunggal, kalau ibu ini Tritunggal, berarti secara tidak langsung dia membantah Roma sendiri. Belum lagi dia akan membantah Yesus nanti. Kita lanjutin lagi. Pelan-pelan kita akan mengkritisi setiap diksi. Kita semua akan memasuki masa Advent, masa yang menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengarahkan hati dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya pada masa akhir zaman. Kita diminta untuk menunggu Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan di dalam masa penantian ini kita dituntut untuk memiliki sebuah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya pada zaman akhir bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Apalagi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan saatnya akan tiba. Ada orang yang terlena dengan cara membiarkan imannya tertidur. Ada orang yang menganggap bahwa karena hidup ini hanya satu kali, maka mari kita nikmati. Mereka mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang buruk dan tidak bertanggung jawab. Ada yang merasa... Sekarang bagaimana ibu ada kelogikaannya? Sekarang gini, setiap manusia yang telah dijamin selamat di atas darah Yesus sesuai nubuatan kitab Roma tadi, kalau mereka berlaku buruk ya mesti boleh dong. Kenapa? Dijamin, arti dijamin gimana sih? Arti dijamin tidak mungkin dia itu tidak selamat, itu udah dijamin. Kalau di dalam Islam ataupun di dalam keyahudian, di mana Tuhan menerima pertaubatan, setiap kesalahan mintalah maaf, berarti dituntutnya manusia untuk sadar akan kesalahan. Lalu untuk Kristen yang sudah dijamin selamat, kira-kira adakah yang dinamakan kesalahan di dalam Kristen? Sudah tidak ada lagi. Batal. Kenapa? Manusia rentan meninggalkan yang namanya kesalahan dengan tujuan berlaku baik.
karena khawatir terhadap murka Tuhan, maka di dalam ajaran samawi pertama Yahudi dan ajaran terakhir yaitu Islam mengajarkan pertobatan, bukan keselamatan total daripada perwakilan satu manusia. Tidak pernah diajarkan. Untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya manusia, andaikan nih kalian semua, kalian udah jaminan selamat, jaminan pasti masuk surga, jaminan sudah pasti masuk surga dan dapat segala nikmat surga. Kira-kira kalian mau nggak ngerampok demi kayak? Mau dong, masa nggak mau? Mau dong. Ya kan? Pasti mau. Kenapa kemudian kalian mau? Karena kalian udah jaminan selamat. Tapi kepada agama yang mengekang kalian untuk berbuat baik agar Tuhan merestui kalian, merestui surganya untuk kalian, maka akan terafirmasikan akal manusia untuk meninggalkan keburukan, agar kemudian keselamatan itu bisa ada karena perbuatan. Lalu kepada Kristen yang sudah jaminan selamat, apa salahnya berbuat salah? Kan udah selamat. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma, belum tentu yang dikatakan Yesus. Karena Yesus masih punya dalil Matius 7:22. Kita lanjutkan lagi. Ibu ini ngomong apa? Bosan, lalu tergoda dengan tawaran lain, dan akhirnya mereka meninggalkan imannya. Bukan tergoda, Ibu. Ketika orang ingin memusatkan akal dan kembali kepada fitrahnya, yaitu menggunakan akal, di mana di tahun 2025 makhluk apapun tidak pantas kutuhankan, masa kemudian aku bisa percaya kepada tulisan ataupun teks yang datang daripada masa dahulu hingga makhluk bisa dituhankan? Ada apa dengan teks ini kemudian aku bisa meninggalkan kelogikaan akal? Sedangkan makhluk yang kupandang di tahun 2025 tidak satupun yang dapat kutuhankan. Tapi hingga kemudian adanya teks mengatakan makhluk jadi Tuhan, aku bisa percaya. Sedangkan di tahun 2025 aku akan menolak siapapun manusia yang mengakui dirinya Tuhan dan kemudian aku Tuhan. Tidak. Tapi teks ini yang kubaca membuat aku beriman kepada Tuhan yang menjadi manusia. Lalu manakah kebenaran sejati? Apa yang kamu pikirkan atau apa yang dikatakan oleh teks? Pikirkan lagi. Jadi ketika orang meninggalkan imannya yang dulu terhadap satu Tuhan, berarti dia sudah tahu konsekuensi apa arti Tuhan dan menuhankan. Menuhankan apapun bisa jadi Tuhan, apapun bisa didoktrin, apapun bisa diafirmasi. Bahwa misalnya kita menyembah bantal guling, bantal guling bisa kita katakan maha kuasa, bisa katakan maha kuat, bisa kita katakan maha segalanya. Hanya sekedar kata-kata, tapi pembuktian akal dia bukanlah segalanya. Oke? Afirmasi teks. Sama juga seperti manusia, andaikan mengaku Tuhan hari ini di tahun 2025, tidak ada yang patut kita tuhankan dan bahkan kita menolak. Bahkan manusia tersebut, andaikan menjanjikan kepada kita akan selamat di atas darahnya, kita rentan akan menolak. Tapi teks tersebut mengafirmasi otak kita agar menuhankan manusia yang ada di masa dahulu. Berarti apakah dia meninggalkan iman? Tidak. Dia meninggalkan segala sesuatu yang tak bisa dikonfirmasi akalnya, meninggalkan segala apa yang disebut dengan afirmasi, hingga kemudian kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar artinya dia kembali kepada fitrahnya manusia, apa? Hayawanun natik. Yaitu ketika manusia memusatkan akalnya dan kembali kepada akal, andaikan aku bertuhan, aku harus memilih Tuhan yang seperti apa. Sedangkan kalau aku melihat makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang pantas untuk kemudian aku Tuhan. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Ya. Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman yang sangat maju. Zaman ketika saya masih muda, kami dilatih untuk bersabar di dalam menantikan segala hal. Tetapi setelah ada mie instan, sesudah kita mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa, setelah kita mengenal internet, hidup kita menjadi semakin cepat dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kurang sabar di dalam menunggu. Nah, hidup di tengah zaman yang instan dan cepat seperti ini akhirnya merubah dan mempengaruhi hati
hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kurang sabar di dalam menunggu. Kita tidak lagi mudah untuk bertekun. Kita seperti seorang anak kecil yang menginginkan sesuatu, dan sesuatu itu harus langsung muncul di hadapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus berjanji kepada Abraham untuk memberikannya seorang anak, Abraham harus menunggu selama 25 tahun sampai Ishak lahir. Di usianya yang sudah lanjut, Tuhan memberikan kepadanya sebuah janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi setelah tahun-tahun berlalu, Abraham mulai bertanya-tanya, bagaimana janji itu bisa digenapi? Sementara aku sudah tua, istriku sudah tua, dan kami tidak mempunyai seorang anak pun. Tetapi Allah kemudian meyakinkan Abraham sekali lagi, anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Nah, sekalipun usianya semakin bertambah tua, Abraham tetap percaya kepada Allah. Itu sebabnya Abraham kemudian disebut sebagai orang benar. Dan dia menanti selama 25 tahun sejak janji pertama tentang lahirnya Ishak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, menanti pemenuhan janji-janji Allah di dalam hidup kita merupakan bagian dari sikap percaya kita kepadanya. Entah seberapa lama Tuhan menunda menggenapi janji itu, kita harus tetap setia menantikan Dia. Oke, kita harus tetap setia menantikannya. Luar biasa Ibu ini, tepuk tangan. Masalahnya, pernahkah kalian yang Kristen berpikirkan, andaikan ternyata janji-janji yang pernah didoktrin oleh gereja itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang pernah diberitahukan, dan ternyata yang kalian nantikan justru menolak kalian? Bagaimana? Sekarang kita boleh melihat daripada Matius 7:22. Apa yang dikatakan di dalam Matius 7:22? Pertama, kan di sini menceritakan bahwa ibu ini sedang berkhotbah untuk kalian bersabar menantikan penantian, jangan cepat meninggalkan iman. Boleh kalau penantian itu pasti, tapi penantian yang kalian nantikan justru dihadirkan dengan hal-hal yang seperti ini. Pada hari terakhir, siapa itu hari terakhir? Pikirin sendiri. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyalah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir. Nah, kita jabarkan versi pemahaman Islam dulu ya, saat berapologetik dan pemahaman gereja, di mana pemahaman Islam dapat berakibat fatal dan juga penjabaran gereja juga berakibat fatal. Yang saya diskusikan dengan beberapa bapak pendeta, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke, ini yang di tagline oleh bapak pendeta. Sekarang gini, ketika berapologetik, kami yang Islam menanyakan kepada Kristen apologetik, apa yang kami tanyakan? Yang mengatakan Yesus Tuhan Tuhan, adakah agama lain? Tidak ada, hanya Kristen. Lalu yang bernubuat di atas nama Yesus, apakah ada agama lain? Ataukah hanya Kristen? Hanya Kristen. Dan yang bermujizat di atas nama Yesus, adakah agama lain? Tidak, hanya Kristen. Namun pada hari terakhir mereka semua diusir dan enyah.
dalam berapologetik. Namun sayangnya gereja mendoktrin kembali, menguatkan dengan pemahaman daripada ayat sebelumnya. Dikatakan apa? Pada ayat sebelumnya yang kita baca tadi, bahwa bukan karena ataupun bukan serta-merta kalian mengatakan kepadaku Tuhan, Tuhan, dapat masuk ke kerajaan Bapa, melainkan yang mengerjakan perintahnya. Maka benarkah gereja mengajarkan kepada kalian bahwa keselamatan itu bukan serta-merta gara-gara ngomong Yesus Tuhan, akan tetapi yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa di surga? Ya kan itu? Maka tidakkah kalian bertanya kepada pendeta, berarti ada Kristen yang tidak selamat dong Bapak Pendeta? Lalu bagaimana dengan semua darah Yesus? Lalu bagaimana dengan Roma, yang kitab Roma tadi yang menceritakan bahwa dalam darahnya kita pasti diselamatkan, sedangkan di sini Yesus mengenyah dan tidak boleh masuk dalam kerajaan sorga? Berarti penebusan itu tidak murni menebus segalanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus menurut kalian? Bahwa keselamatan itu pasti, tapi Yesus bilang keselamatan itu tidak pasti, tapi yang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Maksudnya mengerjakan pekerjaan yaitu juga dengan menaati larangan. Bagaimana menaati larangan? Yesaya 66:17. Bukankah Bapak berbicara ataupun Tuhan Yahudi ataupun Elohim mengatakan yang makan daging babi serta makan tikus akan dilenyapkan? Loh, kenapa kemudian tidak jadi dilenyapkan? Kenapa dulunya benci sekarang menjadi tidak benci? Mungkin intuisi kita gara-gara adanya penyesat yang merubah ajaran Yesus, yang membawa nama Yesus, yang membawa dirinya adalah Kristus. Pikirkan sendiri siapa. Yesaya 66:17 menjadi dalil keras bahwa Elohim membenci yang makan babi. Tapi dalam perjanjian baru itu dibatalkan. Seakan-akan Elohim tidak lagi membenci. Kalau kita ingin mengindikasikan, berarti adanya orang yang tidak setuju dengan dalil Elohim, yang kemudian merevisi daripada murka Elohim menjadi berkat daripada Elohim. Itu satu. Jadi kita akan lari kemana? Pertama, seluruh Kristen akan diusir gara-gara mengaku Yesus Tuhan dan berbuat di atas nama mujizat di atas nama Yesus, akan diusir. Ataukah mengikut dalil gereja bahwa enggak semua yang bilang Tuhan masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan pekerjaan Bapa. Berarti kesimpulannya tidak semua Kristen selamat. Jadi darah Yesus apa kabar? Apakah ini dinamakan dengan penebusan yang sia-sia? Apakah ini dinamakan dengan mission failure? Bukankah narasi Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa keselamatan itu mencakupi seluruh manusia dan pasti selamat? Yesus bilang tak semua selamat, karena tadi dalam Matius adalah tinta merah. Kita merujuk daripada hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah di hari kiamat mereka akan mencari penolong-penolongnya. Disebutkan dengan kata alihah, diartikan dengan penolong. Padahal kata-kata alihah itu adalah ilah, Tuhan. Alihah itu adalah yang mereka yakinkan sebagai Tuhan yang dapat mampu menolong mereka. Akan tetapi nyatanya alihah itu tidak dapat menolong mereka dan mereka mati dalam keadaan sia-sia, yaitu mengimani keimanan palsu, mengimani sesuatu yang tak pernah direstui Tuhan melalui daripada hadis Rasulullah. Misalnya yang ada yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencari Tuhan-Tuhan mereka. Lalu seorang manusia Rasul pilihan Allah yaitu Nabi Isa juga dicari oleh mereka untuk kemudian diminta pertanggungjawaban. Maka sesuai daripada hadis Nabi tersebut kita dapat menyimpulkan Nabi Isa mengusir mereka karena tidak pernah ada perintah kepada mereka bahwa dia adalah Tuhan. Seperti itu. Lalu bagaimana keimanan yang harus dipertanggungjawabkan daripada kalian semua? Karena kalau kalian di dasar apologetik kena, dan penjabaran gereja juga kena. Karena penjabaran gereja menjabarkan bahwa Matius 7:22 berbicara bukan serta-merta ngomong Yesus Tuhan masuk ke surga, tapi yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa.
Pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa pertama-tama adalah hukum Taurat. Bagaimana dinamakan dengan melakukan pekerjaan, sedangkan di era Paulus telah dibatalkan? Bukankah ini penyelewengan perintah? Bukankah ini pembatalan terhadap perintah Tuhan? Lalu di mana narasi mengerjakan pekerjaan Bapa di surga? Ataupun kita mau berpegang teguh, oke. Kita berpegang teguh Matius 7:22, berarti ada Kristen yang tidak selamat. Sekalipun darah Yesus telah mengalir, sekalipun penebusan dosa telah terjadi. Saya pikirkan kepada Anda, tolong berpikir sekali lagi. Teliti secara detail Matius 7:22. Kalau dijelaskan bahwa Matius 7:22 bukan serta-merta ngomong Yesus Tuhan, tapi yang menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Maka kalian tanyakan kembali, lalu bagaimana keselamatan penuh terhadap diri kita yang telah dijanjikan itu? Adakah manusia di tahun 2025 yang tidak melakukan dosa, yang tidak melakukan keburukan? Semua melakukan, dan semua Kristen melakukan. Oke? Dan saat semua Kristen melakukan, apakah kami juga akan ditolak? Karena kami pernah berlandaskan tidak melakukan pekerjaan Bapa? Tanyakan sekali lagi kepada gereja. Jadi kalau seandainya penyelamatan penuh daripada darah Yesus, maka kalian langsung diterima tanpa diseru enyah. Tapi Matius 7:22 kalian ada yang dienyahkan. Berarti menunjukkan apa? Arus Kristen. Kalau kita ingin mengatakan masuk surga versi Kristen bagaimana? Sesuai Matius 7:22, wajib hidup seperti manusia tanpa satu titik pun dosa. Satu titik pun. Karena kalau ada satu titik pun dosa, berarti tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan berarti kalau ada satu titik pun dosa, maka dienyah daripada kerajaan surga. Lalu bagaimana? Karena konsepnya hari akhir, bukan di era tersebut, di hari akhir. Berarti di hari akhir ada kejadian disuruh enyah orang Kristen. Lalu bagaimana keselamatan pure dan totalitas daripada Yesus? Haruskah ditolakkan? Sangat harus ditolakkan dengan adanya narasi Matius 7:22. Dan ingat, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Demikian, semoga kalian tercerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Dan jangan lupa untuk kemudian support channel Bang Daman di link BCA, ataupun boleh di link yang ada di deskripsi melalui link Saweria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam akal waras.